Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi Rahmat Rahim, SPI MSI, selaku dosen Sistem Budidaya Ikan Prodi Aquakultur Universitas Muhammadiyah Gresik, dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Hari ini sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Muhammad Rudi dengan nomor NIM 19.010-2003. Kemudian saya sendiri Ahmad Salis Nifdol dengan nomor NIM 19.010-2004. Jadi kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Budidaya Ikan dengan judul Keterkaitan Seleksi Lokasi, Kualitas Air, dan Pemilihan Spesies dalam Sistem Budidaya yang diaplikasikan. Itu akan kami presentasikan. Nah, yang pertama adalah masuk pada slide lokasi. Jadi pembagian lokasi berdasarkan lokasi budidaya itu, maka terdapat 3 jenis usaha budidaya yang dilakukan, yaitu ada budidaya laut, ada budidaya air payau, kemudian ada juga yang menggunakan air tawar. Kemudian ketiga jenis usaha ini secara umum itu memiliki prinsip yang sama dalam pengelolaannya, yaitu di dalam pengelolaannya itu budidaya perikanan memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah pengaturan atau pengelolaan kualitas lingkungan air. Kemudian yang kedua adalah pengaturan atau pengelolaan pemberian pakan tambahan. Dan yang kedua adalah pengendalian hama dan penyakit. Itu yang ada di dalam biota yang kita budidayakan. Kemudian secara teknis itu atau menyangkut secara teknologi terapan itu, ketiganya ini memiliki beberapa perbedaan di dalam penerapan teknologi tersebut. Budidaya laut atau mariculture ialah budidaya ikan yang dilaksanakan di laut dengan menggunakan teknik yang sesuai. Beberapa teknik budidaya laut yang telah dilakukan untuk memelihara ikan, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2003, lokasi yang digunakan atau dipilih sebagai lokasi budidaya laut harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, perairan tenang di mana terlindung dari arus dan gelombang yang cukup kuat karena dapat merusak konstruksi jaringan. Yang kedua, kedalaman perairan 5-15 meter. Yang ketiga, dasar perairan sebaiknya sesuai dengan habitat asal ikan yang akan dibudidayakan. Yang keempat, bebas dari bahan cemaran, sehingga lokasi budidaya harus jauh dari kawasan industri maupun pemukiman yang padat. Yang kelima, tidak menimbulkan gangguan terhadap alur pelayaran. Yang keenam, mudah dicapai dari darat dan tempat pemasok sarana produksi budidaya. Yang ketujuh, lokasi budidaya aman dari tindak pencurian dan penjarahan. Dan yang ke-8 ialah memenuhi syarat dari segi fisik, kimia, kualitas air. Ada beberapa kendala lingkungan yang dapat dihadapi dalam budidaya laut, yaitu meliputi yang pertama, sumber daya alam yang terbatas atau sulit dikembangkan untuk budidaya. Yang kedua, terbatasnya kuantitas serta kualitas air yang tersedia. Dan yang ketiga ialah bencana alam seperti Sistem banjir dan tsunami. Udang yang dikenal sekarang ini adalah mempunyai 3 sistem tingkatan dalam budidaya. Yang pertama adalah ekstensif atau tradisional. Yang kedua adalah semi intensif. Yang ketiga adalah intensif. Jadi saya akan memperjelaskan bagaimana sistem tambak ekstensif atau tradisional itu. Jadi petakan tambak pada ekstensif atau tradisional ini bentuk dan ukurannya itu tidak teratur. Jadi luasnya itu antara 3H sampai 10H per petak. Jadi biasanya tetap
petakan ini mempunyai saluran keliling atau dinamakan sebuah caren yang mana lebarnya itu 5 sampai 10 meter di sepanjang keliling petakan sebelah dalam. Jadi di bagian tengah itu dibuat caren dari sudut ke sudut yang mana kedalamannya itu 30 sampai 50 cm lebih dalam daripada bagian dasar petakan, lebih dasar dari petakan yang disebut dengan pelataran. Jadi bagian pelataran ini hanya dapat berisi air sedalam 30 sampai 40 cm saja. Jadi pada tempat ini akan tumbuh kelekap sebagai pakan alami bagi ikan bandeng ataupun juga udang. Kemudian masuk pada tipe tambak semi intensif. Jadi metode dalam sistem budidaya ini merupakan perbaikan dari sistem tradisional, yaitu dengan memperkenalkan bentuk petakan yang teratur dengan maksud agar lebih dalam pengelolaan airnya. Jadi bentuk petakan umumnya 4 persegi panjang dengan luas 1 sampai 3H per petakan itu. Tiap petakan mempunyai pintu pemasukan atau inlet dan pintu pengeluaran air itu namanya outlet yang terpisah untuk keperluan penggantian air. Jadi penyiapan kolam sebelum ditebari benih dan juga pemanenan. Jadi pada tambak semi intensif ini pengelolaannya air itu sangat cukup. Kemudian ketika ada air pasang naik itu, sebagian air tambak itu dengan diganti air baru sehingga kualitas air itu cukup terjaga dengan baik, dan juga nantinya akan ikan yang kita budidayakan ataupun udang yang kita budidayakan itu akan sehat. Kemudian pemberantasan hama yang dilakukan pada waktu mempersiapkan tambak sebelum penebaran benih ini, serangan hama juga dicegah dengan melakukan pemasangan sistem saringan pada pintu air. Yang ketiga adalah sistem budidaya dengan intensif. Jadi budidaya udang intensif ini dapat dilakukan dengan teknik yang sangat canggih dan juga memerlukan masukan input atau biaya yang sangat besar. Jadi sebagai seimbang dari masukan yang sangat tinggi ini dapat dicapai volume produksi itu yang sangat tinggi pula. Jadi petakan umumnya itu kecil-kecil, sekitar 0 sampai 0,2 sampai 0,5 H per petak. Nah, maksudnya supaya pengelolaan air dan juga pengawasannya itu lebih mudah. Kolam atau petak pemeliharaannya itu dapat dibuat dari beton seluruhnya atau dari tanah seperti biasa. Dapat juga dindingnya saja yang dari tembok sedangkan dasar masih tanah. Kemudian ciri khas dari teknik budidaya intensif ini ialah padat penebaran benur yang sangat tinggi, yaitu 50.000 sampai 600.000 ekor per H. Budidaya air tawar atau freshwater aquaculture merupakan budidaya ikan di darat dengan menggunakan fasilitas kolam, kanal atau sariban, sawah, dan bahkan terpadu dengan komoditas lain seperti unggas atau longyam. Dari segi teknik pengusahaannya, terdapat teknik budidaya ekstensif dengan teknik pengusahaan yang sangat sederhana. Sistem pengairannya dapat tergantung musim penghujan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang relatif sempit. Konstruksi kolam sangat sederhana, input produksi minimal dengan hasil yang mencukupi untuk konsumsi keluarga. Berdasarkan kualitas air, jadi kualitas air itu ada 3, yang mana yang pertama adalah ada air payau, yang kedua adalah ada air tawar, yang ketiga adalah ada air laut. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah air payau. Jadi air payau itu perairan tambak dalam ekosistemnya perairan payau. Jadi salinitasnya itu berada di antara salinitas air laut dan juga salinitas air tawar yang pada campuran tersebut. Jadi dari musim ke musim, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, bahkan mungkin dari jam ke jam itu dapat perubahan sebuah salinitas. Jadi perubahan ini disebabkan proses biologis yang terjadi di dalam perairan tersebut. Kemudian
serta adanya interaksi antara air hujan. Jadi air hujan itu dan air tawar itu masuk ke dalam petakan tambak yang kita lakukan, itu menyebabkan kadar air tambak itu menurun. Dan juga ketika populasi fitoplanktonnya itu berkembang pesat akibat pemupukan kandungan oksigen dalam air tambak, dan juga pada malam hari itu akan menyusut secara drastis. Jadi secara umum parameter itu yang mengalami perubahan yang dapat digolongkan ke dalam parameter kimia, kemudian parameter fisika, dan juga parameter biologi. Jadi adapun secara umum untuk perubahan parameter yang mengalami perubahan dapat digolongkan ke dalam parameter kimia, fisika, dan juga biologi air. Jadi adapun beberapa antara yang penting dijelaskan seperti perubahan parameter kimia itu, yang pertama adalah oksigen terlarut, yang kedua adalah derajat keasaman ataupun pH, yang ketiga adalah konsentrasi karbon dioksida, yang keempat adalah amonia ataupun NH3, yang kelima adalah asam sulfida atau H2S. Jadi yang itu adalah perubahan-perubahan yang perlu dijelaskan dalam parameter kimia. Jadi selanjutnya adalah perubahan dalam parameter fisika. Yang pertama adalah ada salinitas, yang kedua adalah suhu air, yang ketiga adalah kualitas air. Jadi itu adalah parameter dari parameter kimia dan juga parameter fisika. Kualitas perairan di perairan air tawar meliputi yaitu satu, suhu, yaitu menurut AMRI pada tahun 2002 dan 2013 menyatakan bahwa kisaran suhu yang baik bagi kehidupan ikan antara 25 sampai 300 derajat Celcius. Sementara itu, jika suhu air berada di bawah 140 derajat Celcius, ikan akan mengalami kematian. Jika suhu air turun hingga di bawah 250 derajat Celcius, daya cerna ikan terhadap makanan yang dikonsumsi berkurang. Sebaliknya, jika suhu naik hingga 300 derajat Celcius, ikan akan stres karena kebutuhan oksigen semakin tinggi. Hal ini ditegaskan pula oleh Khairman dan Subenda pada tahun 2002, bahwa suhu air yang normal untuk budidaya ikan berkisar antara 25 sampai 300 derajat Celcius. Yang kedua, kecerahan, yaitu kecerahan sangat penting karena erat kaitannya dengan proses fermentasi yang terjadi di perairan. Kecerahan perairan dapat diukur dengan alat yang dinamakan keping sidis. Menurut Effendi pada tahun 2000 menyatakan bahwa kecerahan kurang dari 1 meter adalah tipe perairan yang subur atau eutrofik. Antara 3 sampai 6 meter kesuburan sedang atau mesotrofik, dan lebih dari 6 meter digolongkan pada tipe perairan yang kurang subur atau oligotrofik. Tingkat kecerahan dan kekurangan air ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan patin zat atau material terlarut atau tersuspensi seperti lumpur, senyawa, dan anorganik. Plankton dan mikroorganisme diduga kuat 6 meter kesuburan sedang atau mesotrofik, dan lebih dari 6 meter digolongkan pada tipe perairan yang kurang subur atau oligotrofik. Tingkat kecerahan dan kekurangan air ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan patin zat atau material terlarut atau tersuspensi seperti lumpur, senyawa, dan anorganik. Plankton dan mikroorganisme diduga kuat sebagai penyebab kekerahan air ini. Yang ketiga ialah derajat keasaman atau pH. Kebanyakan perairan umum mempunyai nilai pH antara 6 sampai 9.
perairan yang asam lebih kecil dan dapat menurun sampai 2. Batas toleransi organisme perairan terhadap pH bervariasi dan dipengaruhi antara lain suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, kandungan kation dan anion, maupun jenis dan tempat hidup organisme. Ini menurut Subagja pada tahun 2009. Sedangkan yang keempat yaitu oksigen terlarut. Konsentrasi oksigen terlarut yang aman bagi kehidupan di perairan sebaiknya harus di atas titik kritis dan tidak terdapat bahan lain yang bersifat beracun. Konsentrasi oksigen minimum sebesar 2 mg per liter cukup memadai untuk menunjang secara normal komunitas akuatik di perairan. Ini menurut ahli Boyd pada tahun 1990, sedangkan menurut Effendi pada tahun 2000, oksigen terlarut yang baik dari budidaya ini adalah 5-8 mg per liter. Dan sedangkan untuk parameter kualitas air pada sistem budidaya air tawar yang terakhir yaitu logam berat. Dan untuk kualitas perairan sistem budidaya laut yaitu meliputi kecepatan arus, kecerahan, salinitas, dan suhu. Untuk kecepatan arus yaitu dengan kecepatan arus 15-20 cm per detik, dan untuk kecerahan sekitar lebih dari 1 meter, dan untuk kerapu lebih dari 2 meter. Dan untuk salinitas yaitu dengan salinitas 20-33 ppt, sedangkan untuk suhu yaitu 27-29 derajat Celcius. Nah, slide yang selanjutnya adalah tentang pemilihan spesies dengan sistem budidaya yang diaplikasikan. Jadi pembudidaya memilih jenis spesies itu yang sangat kuat dan juga dapat mentolerir kondisi kualitas lingkungan yang kurang layak untuk aquaculture atau untuk budidaya. Jadi misal pada kondisi ataupun kondisi kualitas lingkungannya itu sangat berkurang, maka pembudidaya harus bisa memilih komoditas atau memilih spesies yang sangat baik dan juga harus sangat teliti. Misal pada wilayah yang airnya itu memiliki suhu dan juga kandungan oksigen yang relatif rendah. Jadi suhu dan konsentrasi oksigen di dalam endapan tersebut memburuknya kualitas air yang tak terhindarkan juga dapat terjadi. Jadi dalam situasi yang seperti itu memilih spesies yang lebih kuat, yang lebih jelas akan lebih baik untuk kedepannya. Nah, selain kemungkinan efek kualitas air itu yang buruk pada spesies kandidat, juga perlu mempertimbangkan pengaruh spesies terhadap lingkungan. Jadi contohnya ikan yang introduksi atau ikan yang dari negara lain atau yang mengimpor ikan dari luar negeri itu dapat juga ditebar pada kegiatan tinggi, dapat dijadikan kandidat spesies dalam sistem budidaya. Nah, selanjutnya adalah pemilihan komoditas atau spesies dapat di budidaya perikanan ini didasarkan pada pertimbangan dari biologi, dan itu merupakan meliputi reproduksi, kemudian fisiologi ataupun tingkah laku, morfologi, kemudian ekologinya, kemudian distribusi biota yang akan dikembangkan sebagai komoditas budidaya perikanan. Kemudian ada beberapa pertimbangan untuk menjadikan pemilihan dalam biologi tersebut, antara lain yang pertama adalah kemampuan untuk memijah dalam lingkungan budidaya dan juga menjadi memijah secara buatan. Yang kedua adalah ukuran dan umur pertama kali matang gonad. Yang ketiga adalah fekunditas. Yang ketiga adalah laju pertumbuhan dan produksi. Yang kelima adalah tingkat trofik. Nah, yang kelima adalah toleransi terhadap kualitas air dan daya adaptasinya. Yang keenam adalah ketahanan terhadap stres dan juga penyakit. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk mengonsumsi pakan buatan. Yang kedelapan adalah konversi pakan. Yang kesembilan adalah toleransi terhadap penanganan serta dampak terhadap lingkungan. Jadi pertimbangan ekonomi dan juga pasar boleh jadi lebih penting dari pertimbangan biologi dalam memilih spesies yang dikultur.
Jadi pertimbangan ekonomi dan pasar dalam pemilihan spesies budidaya perikanan mencakup antara lain yang pertama adalah permintaan pasar, yang kedua adalah harga dan keuntungan, yang ketiga adalah sistem pemasaran ataupun marketing, yang keempat adalah ketersediaan sarana dan prasarana ataupun produksi, serta yang kelima adalah pendapatan masyarakat. Jadi spesies dipilih sebagai komoditas budidaya perikanan apabila permintaan pasar akan spesies tersebut ada dan tinggi serta berkesinambungan. Kemudian memberikan keuntungan yang sangat optimal dengan harga pasar yang ada dan biaya produksi yang dikeluarkan tidak sulit dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi. Kemudian serta memberikan dampak yang sangat luas terhadap pendapatan dan juga perekonomian masyarakat lokal ataupun pendapatan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar budidaya tersebut. Jadi itu tadi slide yang terakhir yang mengenai sistem pemilihan budidaya yang diaplikasikan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita masuk pada diskusi yang ada di dalam WA grup tersebut. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang kurang paham ataupun ada yang ditanyakan, silakan kita berdiskusi di dalam WA grup tersebut. Jadi itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah atau kurang kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.